jujur jawab nggak ada apa, serem gitu tak jawabnya. Jadi akhirnya nggak jadi makan. Nah, dari 3 peristiwa itu akhirnya kan membuat saya merinding juga nih. Ada apa warung saya? Kok pelanggan mau duduk di sisi selatan? Tapi kembali lagi, hanya bertahan beberapa hari. Setelah itu, ya tidak ada yang mau duduk sana lagi. Ya, kejadian-kejadian aneh-anehnya itu hampir tiap hari saya rasakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mibin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Amin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Lutfi. Mas Lutfi ini akan menceritakan pengalaman mistisnya. Pernah punya warung makan selama 1 tahun. Jadi di situ ngontrak ya, Mas Lutfi ini sudah banyak pelanggan, dan ternyata dari salah satu banyak pelanggan sudah menjadi saksi melihat makhluk-makhluk astral yang berada di warung milik Mas Lutfi. Dan juga dari salah satu karyawan juga pernah diganggu oleh makhluk astral dari warung milik Mas Lutfi. Oke, sebelum kita cerita, seperti biasa, sapa dulu dong Mas Lutfi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat. Semangat ya. Sudah dipanggil haji ya, sudah berangkat umrah berarti Mas dulu Mas? Sudah pernah. Haji apa umrah Mas? Haji. Tapi nggak usah disebut. Berapa kali Mas haji Mas? Baru 1 kali. 1 kali. Tahun ini nggak berangkat nih? Belum Berkesempatan. Mudah-mudahan tahun depan dipanggil lagi ya Mas ya. Amin. Tapi sekarang dia masih punya warung Mas? Gimana? Sekarang dia masih punya warung? Masih ada. Masih ya? Oh ya dia. Makasih ya Mas dia mau hadir di Lintang Misteri untuk menceritakan banyak pengalaman untuk penonton Lintang Misteri. Semoga menjadi keberkahan dan menjadi pelajaran untuk penonton tim Lintang Misteri juga ya. Udah siap Mas? Insya Allah. Alhamdulillah Mas Lutfi ya siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Jangan di skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari pelajaran cerita Mas Lutfi. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Lintang Misteri antara tiap mereka ada. Monggo Mas, awal ceritanya gimana sih kok sampai ada banyak pelanggan yang sudah melihat makhluk-makhluk astral? Awalnya saya buka warung kan niatnya kan untuk memberi nafkah keluarga, otomatis kan seperti itu. Niat untuk mencari rezeki, tidak ada niat yang lain kan. Nah kebetulan setelah diadakan grand opening atau launching, semua baik-baik saja, tidak ada apa-apa kan itu. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul, saya sendiri tidak tahu dan memang tidak paham soal dunia dunia gaib, nggak paham. Cuma kok ada beberapa pelanggan yang yang cerita sama saya, kok ada keanehan, ada rasa horor, ada rasa mistis di warung yang saya tempati kan itu. Saya juga sempat tidak percaya hal itu. Ya memang alhamdulillah dari kecil sampai sekarang tidak pernah melihat, dan insya Allah jangan sampai pernah melihat lah kan gitu. Nah, satu hari pernah ada pelanggan 2 wanita ini, 2 orang wanita. Setelah makan otomatis kan mau bayar. Nah ketika mau bayar, dia sempat nengok ke arah selatan, tanya sama saya, Pak, itu yang wanita karyawan Bapak ya? Nah
dari situ saya bingung karena pada saat itu tidak ada karyawan wanita, semua laki-laki. Mau jawab bukan, nanti pelanggan malah takut. Mau jawab iya, saya juga bingung. Saya putuskan untuk menjawab iya, itu karyawan saya. Maksud saya biar pelanggan itu tidak ada ketakutan dan tidak ada apa, rasa penasaran atau pikiran yang aneh-aneh terhadap warung saya kan itu. Saya jawab aja, oh iya mbak, itu karyawan saya. Lah yang bikin saya kaget dan merinding, saya sendiri mau kabur itu waktu itu, terus terang mau ikut lari. Itu pelanggan ngomong, masa pak karyawan bapak? Iya. Kok hilangnya cepet pak ya? Nah ketika pelanggan ngomong kok hilangnya cepet, merinding semua nih mas. Kaget. Jam berapa maksudnya? Pas adzan maghrib. Saya masih ingat itu. Habis adzan maghrib, dia bayar. Lah itu lihat. Saya sendiri tidak lihat, cuma bingung tengok kanan, tengok kiri siapa. Lah setelah dia bilang, oh itu karyawan bapak. Kok hilangnya cepet pak ya? Dia bayar, belum saya kembalikan, walaupun 2000 lah. Kan habisnya kurang lebih waktu itu 58.000 itu. Bayar 60, tidak mau dikembalikan, langsung kabur itu. Takut ya? Kelihatannya dengan wajah ketakutan, dia kabur. Nah dari situ, saya akhirnya kan, aduh ini ada apa ini? Kok aneh, oke. Tapi kejadian satu kali bagi saya anggap angin lalu lah. Oh mungkin cuma apa? Ini bahasa Pekalongan nih. Oh cok urun tok, apa halusinasi macam-macam gitu. Nah hari berikutnya ada kejadian lagi. Pelanggan datang, anaknya sudah turun nih, sudah lari-lari di warung. Tiba-tiba kembali lagi ke motor, bilang sama bapaknya, jangan di sini, takut gitu. Akhirnya udah jadi makanin, langsung pergi. Nah dari dua kejadian itu saya ngamati, kok agak aneh nih. Nah saya masih ingat itu tanggal sekitar 24 Desember lalu, saya masih ingat. Habis sholat maghrib itu ada 3 pelanggan datang, 3 pembeli lah, wanita semua itu, masih muda-muda, mau pesen apa, menu makanan, tapi minta ditinggal ini apa namanya, daftar menunya ditinggal sama pulpen terus sama notanya itu, biar mereka ngisi sendirilah. Pinginnya apa kan itu, ya udah saya tinggal. Selang beberapa menit kemudian ketiganya berdiri, saya pikir sudah selesai nih, apa mau pesennya kan sudah selesai, saya datangi malah lari, Langsung lari. tiga-tiganya lari semua. Begitu saya mau datangi pelanggan itu, 3 pelanggannya malah kabur semua. Nah, otomatis saya kejar dong, kan aneh. Ini saya mau datangi, mau minta notanya, pesennya apa, kok malah kabur. Saya kejar, saya bilang, mbak ada apa? Kok sampai apa terburu-buru larinya? Tidak ada apa-apa pak. Jujur jawab mbak ada apa? Serem gitu tak jawabnya. Jadi akhirnya gak jadi makan. Nah dari 3 peristiwa itu akhirnya kan membuat saya merinding juga nih. Ada apa warung saya? Kok 3 kali kejadian beruntun kan itu. Tapi mau mencoba saya cuek, akhirnya kepikiran juga. Lah saya akhirnya sempat ngundang seorang ustadz. Saya hadirkan di warung untuk melihatlah apa sesungguhnya yang ada di warung saya. Dia cuma apa menunjukkan titik-titiknya tok, tapi tidak menyampaikan wujudnya. Oh di sini mas, di sini, dan tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Udah tidak, pokoknya sudah saya ajak komunikasi, tidak saling mengganggu kan itu. Oh ya terima kasih Ustadz. Dalam waktu seminggu 2 minggu memang aman, dan saya merasakan sendiri
tiba-tiba warung itu suasananya luar biasa. Waktu itu. Wah, nikmat, ora serem, tidak ada aura mistis, macam tidak ada sama sekali. Terus nikmat itu. Akhirnya karyawan juga saya perintahkan untuk sholat tepat waktu. Kalau misalnya menunggu pelanggan juga harus apa? Baca ayat-ayat Al-Quran kan itu. Ya biar untuk menambah suasana warung lebih sejuk, lebih damai kan itu. Ya kekuatannya kelihatannya cuma 2 minggu. Setelah itu seperti HP itu setelan pabrik, kembali lagi. Ada hawa horornya, ada hawa seremnya. Gitu. Lah yang paling aneh itu sejak saya ngontrak di sana, di sisi selatan itu tidak ada pelanggan yang mau duduk di sana. Jadi setiap datang pasti mintanya di sebelah utara, tidak mau ada di sebelah selatan. Nah kebetulan ada pelanggan yang indigo, paham Mas ya? Artinya pelanggan yang bisa melihat alam lain, kan? Kelihatannya seperti itu. Nah, itu memberi saran, tapi tidak menyampaikan sama saya apa? Tidak menyampaikan sama saya wujudnya apa enggak. Cuma bilangnya, Mas, ini tolong yang di sebelah selatan, catnya diganti warna cerah, putih lah. Terus lampu-lampu itu diganti semua. Jangan yang 10 watt atau kalau perlu yang di atas 20 watt dan warnanya putih. Biar terang. Saya ganti itu yang pojok malah saya ganti 50 watt. Jadi memang agak apa? Akhirnya kan terang benderang. Ya selepas itu ya rame. Orang mau apa? Pelanggan mau duduk di sisi selatan. Tapi kembali lagi hanya bertahan beberapa hari. Setelah itu ya tidak ada yang mau duduk sana lagi. Ya kejadian-kejadian aneh-anehnya itu hampir tiap hari saya rasakan itu. Pernah juga ada yang di luar nalar saya, ketika saya buka jam 11 siang sampai adzan maghrib itu tidak ada pembeli satupun. Ini kok baru terjadi nih. Buka warung jam 11 sampai adzan maghrib tidak ada pembeli satupun, tidak ada. Biasanya kan adalah apa 5, apa 10 orang, apa 12. Pada hari itu sama sekali tidak ada. Nah saya bingungnya itu, aduh ini karyawan yang shift pertama jam 11 sampai jam 9 malam kan ada 2 orang. Berarti saya harus bayar 100.000 nih, kan seharinya 50 Mas. Nah di tengah kebingungan itu ya udah saya sholat maghrib biasa. Maghrib, doa-doa, baca sholawat. Nah iseng-iseng walaupun tidak laku, walaupun warung itu tidak laku, tetap saya buka laci kasir. Nah saya kaget, kok tiba-tiba ada uang 150.000 rupiah. Antara senang campur bingung. Antara bingung, lah ini uang dari mana? Tapi senang. Kok tiba-tiba ada uang ini? Luar biasa ini. Saya hanya berpikir simpel, ya sudah alhamdulillah bisa untuk bayar karyawan, udah gitu aja. Nah cuma uang itu saya tukarkan toh, saya tukarkan jadi 52 apa 100 jadi 52, terus tak bagikan ke karyawan. Nah itu yang sampai sekarang saya masih bingung, dari mana uang itu, kok bisa kan itu. Lah saya kembali lagi ke meja kasir, saya buka, yang 50 tidak ada, Hilang. nah saya masih bingungnya di situ. Jelas-jelas ada 150, yang 50 saya kasihkan ke karyawan. Terus saya kembali ke meja kasir, saya buka lagi, harusnya kan ada 50 itu, tidak ada. Ya udahlah, saya pikir yang penting hari itu sudah bisa bayar karyawan itu dok. Nah banyak kejadian juga di tempat saya itu, ya kalau diceritakan nggak rampung-rampung ini memang, karena hampir
1 tahun itu kan waktu yang cukup 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 lama lah. Kalau secara pribadi, insya Allah saya memang tidak pernah melihat apapun di sana. Tapi kalau merasakan bisa. Artinya merasakan itu, di tempat ini kok hawanya beda. Di sini kok agak serem. Di sini serem sekali. Itu ada. Ada perasaan-perasaan itu ada. Nah, pernah juga, kan saya buka jam 11 sampai subuh, Mas. Pernah ada rombongan yang baru menghadiri acara asyahir di Tegalrejo itu sana, kemudian pulangnya mampir di warung. Nah, terus makan, milih tempatnya di sisi selatan sambil menunggu menu makanan datang. Kok salah satu pemimpinnya lah tiba-tiba berdiri sambil bilang, saya ini mau makan, orang neko-neko lah, kenapa harus menampakkan wujud? Males saya kalau sudah seperti ini. Hebat saya akui. Orangnya enggak takut. Diajak ngomong tuh. Saya lihat sendiri diajak ngomong. Nah, saya penasaran, saya tanya, Mas, ada apa? Biasa, Mas. Tapi aku kira wedi, Mas. Bahasa Kalongannya aku kira wedi. Semua nih si Pak mangan weruh kuwi sungkane temen sih oke bahasa. Jadi aku kira ora wedi masalah bab malu kok ibu sing kok iki aku ora wedi. Mungkin si Pak mangan mau mau ibaratnya bahasa Indonesia nih mau makan kok ada penampakan kan males, jadi weteng nek ya tekan lah wujud itu Pak, nggak usah rasa cerita, malah ndak jadi makan nanti. Ya intinya memang boleh percaya boleh tidak, tapi para pelanggan saya yang pernah mampir ke warung dan makan di sana pasti tahu lah, karena yang cerita bukan saya sih, dan nggak mungkin dong Mas saya mau cerita kemana-mana tentang warung saya ini serem-serem yang tambah sepi ya. Yang cerita lah itu yang saya khawatirkan dari awal, itu saya khawatirnya orang-orang yang pernah makan di sana kebetulan melihat sesuatu terus cerita sama temennya, yang saya takutkan seperti itu. Cerita akhirnya orang mau ke warung saya kan males, tersebar kan, jangan di sana serem, jangan di sana serem. Nah maka saya introspeksi diri, apa gara-gara itu akhirnya makin lama makin sepi karena ada cerita-cerita itu kan. Nah kenapa saya diundang Masnya ke sini mau cerita itu, karena ya sudah mau berakhir, realistis saja. Berakhir dalam arti terpaksa warung harus saya tutup. Itu dengan alasan apa Mas kok tutup Mas? Ya dengan alasan tidak bisa menutup operasional, karena operasionalnya kan merugi, bahasa itunya rugi lah. Karena operasional itu tinggi, biaya operasional. Karena sudah saya hitung gini Mas ya, buka kuliner itu kalau misalnya pelanggan sepi, akhirnya intinya gini, ketika kita bangun pagi kita harus punya uang 1,3 juta untuk biaya operasional, belanja dan juga pembayaran karyawan. Lah kalau pendapatan tidak mencapai 1,3 kan sudah rugi. Mas nih Mas mau tanya nih ya, Mas pas waktu buka awal ya itu diadain selamatan ngaji atau enggak? Ya pertama buka di sana itu ya diadakan ngaji. Saya undang teman-teman yang biasa ngaji, kemudian juga undang ustadz, mimpin doa-doa, biar ya berkah, biar warungnya rame. Ya pokoknya diadakanlah ritual-ritual itu diadakan. Tapi anehnya kok masih banyak makhluk-makhluk yang ganggu pelanggan itu ya. Ya ini kalau menurut salah satu yang saya hadirkan saat itu, bahasa paling paling mudahnya itu sebenarnya tergantung dari diri saya sendiri dan juga para karyawan. Katanya seperti itu.
Kalau boleh tahu tuh warung makannya itu bekas apa mas? Apa bekas kebun atau kuburan itu kok bisa sampai banyak makhluk yang menampakkan diri sama pelanggan? Kalau melihat apa situasi warungnya, memang di sana kan ada pohon pring, ya banyak ada pohon, ya banyak pepohonan lah yang membuat rindang, Ya. sejuk lah, nikmat, sebenarnya nikmat. Situasinya apa? Bisa nikmat santai. Ya karena mungkin apa? Ada, ya nggak tahu lah, karena saya juga nggak bisa lihat ya. Saya juga cerita dari para pelanggan sendiri. Memang awalnya saya cuek, kemudian lama-lama saya berpikir ini kalau satu orang datang atau dua orang datang atau satu keluarga datang, kemudian diperlihatkan penampakan, saya suudon saya pasti akan cerita sama temennya, di warung sana serem nih, karena saya pernah baca di salah satu media sosial, loh buka warung di sana ya, bukannya itu horor. Nah berarti kan orang itu pernah Ya. pernah melihat kan itu. Ya. Nah ya gini, percaya atau tidak, bukan promosi juga nih mas ya, bolehlah datang ke warung saya, Tapi nggak boleh dipublikasi mas. nggak usah lah, intinya kalau mau misalnya bisa nemuin jenengan, ayo saya pengen lihat lokasinya seperti apa sebenarnya, ya biar lihat sendiri kan itu. Itu warungnya pinggir jalan atau di dalam kampung mas? Di pinggir jalan. Pinggir jalan. Nah masa pernah dengar dari cerita masyarakat itu ada bekas apa gitu dari tempat lokasi kejadian kok bisa sampai serem kayak gitu ya. Terus masa kan tadi pas waktu di sini awalnya beda, situ awalnya beda, sini beda. Itu yang dirasain masa itu yang bedanya kayak apa mas? Apa ada aura-aura panas atau dingin gitu kok bisa ada perbedaan? Jadi bukan hanya saya, Ya. beberapa karyawan dan juga pelanggan itu kalau melintasi wilayah sekitaran di musola warung itu Ya. pasti merinding, Merinding. beda awalnya, pasti merinding. Bahkan waktu dapur itu di belakang, di sebelah barat musola itu, banyak yang apa, karyawan kalau untuk masak di sana kalau sendirian tidak berani. Akhirnya saya putuskan masakan apa dapur saya pindah di tengah, biar terlihat semua orang kan itu, karena biar semua lancar kan itu toh. Nah, sekarang bekas dapur ya kosong, nggak ada aktivitas. Iya. Dalam warung makan berapa luas mas di dalamnya situ? Kok bisa sampai serem gitu? Itu kurang lebihnya 60 apa, kurang lebihnya 40 meter 40 meter. kali 80 meter kelihatannya. Luas. Luas ya. Luas, bisa untuk main badminton juga. Cuma lagi apa, pernah ini kejadian saya merasakan sendiri ketika warung tidak ada pembeli, karyawan masih saya suruh ada yang beli minyak, ada yang beli apa, beli tempat untuk cuci tangan. Berarti di sana antara maghrib dan isya saya sendirian. Nah saya memang tidak bisa melihat tapi bisa merasakan, tiba-tiba tidak bisa gerak mas, Gak bisa. isinya awat ketakutan luar biasa, merinding semua. Setelah melihat ada, ya bukan penampakan, tapi ada sesuatu seperti yang menyaksikan kan itu. Jadi kan gini, kalau kita tidak bisa melihat, kadang kan kita tahu sih, misalnya toh saya diperhatikan oleh jenengan, pasti saya kerasa, waduh ada yang memperhatikan nih. Nah itu tiba-tiba merinding, serem sekali. Sampai karyawan datang itu saya tidak tahu, sampai ditegur, Pak bener kok barangnya ini. Nah itu ya Allah, jadi tidak berani gerak, udah baca sholawat terus karena ketakutannya. Masa pernah ngimpi dari salah satu di lokasi? Biasanya kan kalau orang nggak pernah lihat atau nggak bisa merasakan, masa bisa biasa merasakan lokasi warung ya, tapi nggak pernah melihat ya. Pernah ngimpi mas di lokasi kejadian itu, ternyata warung itu ada apa
dari silsilah latar belakang Ya. itu. Dari sejak buka itu nggak pernah ngimpi apa-apa, nggak pernah ngimpi di sana ada apa ya kan? Ya, Tapi yang perlu diketahui ini saya buka di tempat Nyenanto ini ya, ada apa, ada hawa yang tidak bisa apa namanya, yang membuat saya terutama siapapun biasanya, misalnya jenengan punya warung, ada kamar mandinya, komplit lah fasilitas, otomatis kalau misalnya mau apa, mau buang air kecil atau kencing ya, kan pasti di kamar mandi ya kan. Kalau saya lebih milih keluar mas. keluar. Maksudnya mencari toilet umum lah. Ya, Karena apa, saya sendiri tidak tahu, saya mau ke kamar itu tidak berani itu toh, walaupun siang hari. nggak berani ke toilet. Emang toilet itu ada apa mas? Saya sendiri tidak tahu, pokoknya ada sebuah kekuatan seperti menolak saya tidak boleh ke sana. Nggak boleh. Itu toh. Nah maka hampir 1 tahun itu walaupun saya yang ngelola tidak pernah masuk ke kamar mandi itu, sama sekali tidak pernah. Jadi kalau pas walaupun siang hari itu kan buka jam 11, misalnya sudah terlalu nahan tidak kuat, ya sudah saya keluar cari WC umum. Saya sendiri tidak paham ada seperti sebuah kekuatan yang untuk agar saya tidak ke sana itu. Ya, Dan sampai sekarang itu tidak pernah masuk ke kamar mandinya. Kalau karyawan atau siapa pelanggan ya biasa hari-wariwi balik ya. bolak-balik. Tapi pernah mas saya mendatangkan salah satu teman yang bisa membersihkan situ, pernah mas? 4 kali saya, orang yang berbeda, Berbeda. dan rata-rata bilangnya ya itu penghuni lama, sudah ibarat ada yang ngomong itu sudah ratusan tahun di sana, jadi tidak bisa tidak bisa diganggu atau dipindahkan atau apa, tidak bisa. Paling bisa ya katanya diajak komunikasi untuk tidak saling mengganggu, hanya itu saja. 4 orang itu saya hadirkan, dan 4-4-nya ya emang tidak bisa pindah. Itu kan pasti kan yang bisa temannya mas sendiri mungkin yang bisa untuk melihat komunikasi dengan mereka ya. Tapi kan pasti tahu kan itu di situ dalam itu ada apa mas, kok bisa sampai nggak bisa dipindahkan atau bisa diusir itu kok. Emang mereka punya rumah di situ atau gimana kok bisa Ya, bisa keluar saya tuh? cuma dari 4 ini ya. Ya. Nah 4 orang ini satu tanya lain tidak pernah ketemu dan tidak pernah kenal, tapi memberikan masukan pada saya sama semua. Kan aneh. Sama semua. Jadi 4 orang ini tidak saling mengenal, tapi ketika melihat situasi warung ceritanya bisa sama. Sama. Ada apa mas? Ya aduh, ini Pak cerita rada merinding mas. Balik semua ini masa selama buka warung itu ternyata di balik semua ini ada apa di situ mas? Ya ada makhluk lah, makhluk asing gitu. Asli. Ada makhluk asing, kata beliau-beliau ini, ada makhluk asing yang ada di sekitaran di dalam warung itu ada. Ya memang apa, ada di dalam warung, dan wujudnya apa juga 4-4-nya sama, menyebutkan ini sama. Padahal 4 orang ini tidak pernah saling ketemu itu. Lah cuma terus terang saya tidak berani nyebut masa, tidak berani nyebut di di dialog kita. Iya. Ya bukan apa-apa, takut tok bisa. Ya. Tapi mereka pernah nutupi warung mas, jadi pelanggan nggak mau makan ke situ, Nah. jadi pernah. Ya kalau menurut yang terakhir itu disitulah letaknya. Ada satu lagi penghuni yang ada di depan warung, lah itu biasa nutupi. Maksudnya apa mas? Nah saya tidak berani cerita. Nggak pernah cerita ya. Pokoknya ada yang ngomong sama saya, itu warung tertutup oleh makhluk tersebut. Oh, Lah ternyata benar, beberapa pelanggan yang datang itu bilang, Mas ini warung
hampir 1 bulan libur, Pok. Saya hampir tiap hari lewat. Saya lihat kok nggak pernah buka. Padahal sejak saya buka belum pernah libur. Buka terus. Kontakan di karyawan yang jaga itu hampir 24 jam buka terus. Nah, jam 11 siang sampai 5 pagi. Tapi kok anehnya pada bilang katanya warungnya tutup, nggak jualan, macam-macam. Padahal buka. Lah, konon menurut cerita salah satu ustadz itu, ya karena salah satu penghuninya ada yang sengaja menutupi. Saya tidak pernah berpikir ada persaingan bisnis, tidak pernah. Misalnya kiriman orang atau apa, tidak pernah berpikir itu. Ya, saya kembalikan pada diri saya sendiri mungkin, Mas, ya, dan juga teman-teman karyawan itu. Ya mungkin kita kalah doa itu aja. Karena kan sebenarnya orang berdoa itu di dalam Islam sudah jelaskan kan bisa merubah takdir. Mungkin energi mereka lebih kuat dari energi saya kan itu. Mungkin itu aja. Jadi 4 orang yang pernah komunikasi dengan mereka mungkin energinya juga mereka lebih kuat mungkin, Mas. kan bisa jadi seperti itu. Jadi seperti ibaratnya petinju lah. Ternyata lawannya lebih kuat. Nah, akhirnya kan ini harus menyingkir kan itu. Nah, sama juga mungkin doa sudah saya lakukan, ikhtiar sudah saya lakukan, kok masih seperti ini. Tapi ini terlepas bukan soal sepi dan tidaknya, Mas, ya. Kita kembali fokusnya ke misterinya. Jadi pernah dicoba untuk dikomunikasikan agar tidak mengganggu. Pada saat itu pernah juga ini, jadi saya ngundang orang yang pakai perantara, paham ya? Jadi dia pakai perantara, terus memasukkan salah satu penghuni di sana di dalam tubuhnya. Masukkan, terus dia disuruh cerita. Ada masalah apa Anda dengan pemilik warung? Kok bisa seperti ini? Kok bisa sering kadang melakukan penampakan sehingga mengganggu pelanggan? Jawabannya, tahu, Mas? Katanya 2. Pertama, saya tidak uluk salam bahasanya, tidak pernah menghargai. Yang kedua, tidak bisa menjaga kebersihan. Bingung gak? Dari antara pelanggan atau karyawan, Mas? Enggak, ininya si makhluknya itu ceritanya seperti itu. Kenapa warungnya kok seperti ini akhirnya? Ya karena sang pemilik belum izin sama saya, intinya belum uluk salam. Ibarat kalau anak kecil surgal serugul, orang ono toto kromone. Lah saya kan jawab, ya saya nggak bisa lihat, lah saya harus uluk salam gimana? Saya tidak pernah lihat Anda. Nah, terus cara izinnya gimana? Nggak jawab. Terus soal kebersihan, nah setelah itu semua yang barang tak bersihkan semua, Mas, bersama karyawan, kerja bakti lah. Ya masih tetap. Nah, tapi kan masa kan sudah ngadain ngaji kan otomatis kan mereka lebih tahu kan, Mas, ya. Tapi kenapa mereka bilang masa nggak suruh salam ya? Itu kan aneh. Ya mungkin mereka lebih pandai ngaji sih, Mas. Jadi pernah juga ada kejadian seperti ini. Ini terjadi di siang hari. Ya namanya orang usaha kan ada ikhtiar dan doa. Lah pagi-pagi itu saya baca sholawat nariyah. Ya berharaplah rezeki melimpah, berkah, pembeli pada masuk. Kan harapan semua orang ikhtiar kan seperti itu, Mas. Yang buka warung kan pinginnya warung rame kan itu. Nah setelah baca-baca sendiri kan ada keterbatasan lah, lelah, harus kerjakan yang lain. Nah saya lanjutkan dengan YouTube. Ada speaker aktif, saya masukkan di sana, saya setel YouTube sholawatan, sholawat penarik rezeki lah kan itu. Saya setel dengan volume yang paling keras gitu, biar satu rumah makan itu terdengar semua suara sholawatan itu, biar adem lah gitu.
untuk menghilangkan hawa-hawa yang apa negatif. Nah, yang saya bingung di tengah-tengah sholawatan, saya juga ikut menirukan. Kok tiba-tiba bergeser menjadi lantunan ayat-ayat ru'yah. Bisa sendiri. Saya bingung itu. Apa karena YouTube itu kadang bisa otomatis, setelah ini habis terus otomatis geser sendiri muter yang lain, kan nggak tahu. Pokoknya habis sholawatan kok tiba-tiba ayat-ayat ru'yah. Lah saya kan bingung lah. Yes, melu ngaji bae lah. Oke. Lah di tengah-tengah lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an itu dari dapur karyawan saya lari. Seperti mau minta tolong tapi tidak bisa gitu. Lari tok. Ya udah, saya tanya, "Ada Mas?" Saya lihat alisnya sebagian sudah hilang. Loh, Mas ya? Saya tanya, katanya kok pada saat apa terdengar ayat itu kok kompornya godol terus kena Brongos api ya? kebrongos api wajahnya. Habis alisnya. Ya, akhirnya karena belum ada kebijakan tenaga kesehatan di warung, ya udah saya suruh pulang untuk istirahat itu. Ya ada kejadian dan di siang hari itu. Tapi di situ warung nggak ada masnya, Mas ya? Nggak ada apanya? Nggak ada masnya untuk tidur, itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti cuma karyawan Pulang subuh, yang shift malam itu pulang subuh. Nanti mulai aktivitas berarti jam 9 pagi, lah 11 siang buka untuk apa? Agar kalau ada yang mau makan siang kan sudah siap kan gitu. Nah ini terserah pemirsa wes, mau percaya atau tidak, tapi itu faktanya seperti itu. Tapi Mas sendiri pernah dengar suara nangis atau suara ketawa dari makhluk itu pernah, Mas? Nggak pernah. Nggak pernah, tapi cuma merasakan ya? Kalau merasakan ya merasakan apa? Merasakan ada sesuatu itu ya? Sering. Jadi pernah duduk di salah satu sudut, kok tiba-tiba dan merasa aneh, saya pindah. Tapi ngimpi nggak pernah ya? Ngimpi nggak pernah. Cuma memang Mas, jadi ada hal yang bukan soal warung lagi nih ya. Artinya gini, di rumah saya sendiri juga ada hal yang aneh. Ya. Apa itu ada kaitannya saya tahu. Sebelum buka warung itu ada kegiatan itu hampir tiap malam, bahkan tiap malam, nyenengan tadi nelpon itu juga kejadian. Kejadian apa, Mas? Jadi tiap malam itu di kamar saya, hampir tiap malam pasti ada suara ketuk tembok. Duk 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 duk. Pasti. Duk 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 duk. Jadi seperti di rumah, kan di perumahan aja, yang sebelah saya kira tetangga saya. Oh masih mendelin jam mungkin. Ya. Kok baru bunyi lagi? Oh kalender kan itu. Besoknya gitu lagi. Oh mungkin mau pasang foto. Oh mungkin mau pasang foto album keluarga kan itu. Lah hari ketika kok bunyi lagi. Kira-kira yang terjadi apa Mas? Kalender sudah, jam dinding sudah, album foto sudah, pasang apa lagi? Ya akhirnya saya kepo kan, saya harus negur ini, ganggu. Tiap malam kok ganggu apa? Suara seperti ketukan orang malu itu. Saya datangi tetangga saya, Assalamualaikum, ada apa? Jenengan itu masih perbaiki apa? Kok hampir tiap malam pasti malu tembok. Jawabannya tahu Pak? Loh, tak pikir Mas Lutfi yang masih betulin rumah. Jadi sana juga dengar. Sana nuduh saya nuduh sana. Dan itu hampir tiap hari, tiap malam. Pasti terdengar suara itu. Dan asiknya kalau direkam hilang. Maksudnya pernah saya karena terlalu lama duduk iseng ambil HP, niat saya mau saya rekam suara itu, suaranya hilang, nggak ada. Tak tunggu, nggak ada semua, tak matikan bunyi, tak klik lagi hilang, ya seperti kucing-kucingan, ajib. Tapi sampai sekarang masih, Mas? Ya masih menjadi misteri sampai sekarang, suara apa itu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya? Kadang terdengar jam 8 malam,
kadang jam 11, bahkan jam 2 malam sering, hampir mau jelang subuh juga pernah. Kalau itu ada orang yang iseng, pertanyaannya lah jam 2 malam itu pekerjaan siapa kan itu, Ya. orang sudah pada tidur semua kan itu. Nah dari situ kadang kalau kita berpikir, kalau kita ambil hikmahnya, akhirnya menjadi sebuah ini mas, mungkin ya ini bahasa saya, mungkin ingin memberitahu saya, cuma tidak tahu caranya, sehingga pakai kode bunyi-bunyian tembok kan itu. Karena saya pernah mencoba aja. Jadi saya punya keinginan misalnya mau main ke rumah jenengan. Kalau tembok itu tidak bunyi, ya sudah saya main ke rumah jenengan. Ya. Tapi ketika saya punya niat mau main ke rumah si A, kok tiba-tiba temboknya bunyi, saya batal loh. Jadi kan semua harus bisa membaca si airnya. Oh ini mungkin mau memberitahu saya, cuma tidak tahu caranya, sehingga dengan cara tembok berbunyi kan itu. Ya percaya tidak, akhirnya sekarang kan orang kalau mau ketakutan ya ketakutan terus mas. Lama mas. Udah lama sih. Lah pada akhirnya kan harus bersahabat. Ya. Mau tidak mau kan harus paham situasi. Oh berarti kalau saya punya niat mau ke sini, mau niat apa, kok ini bunyi berarti tidak boleh. Tapi kalau tidak bunyi berarti boleh. Berarti ini syarat bagi saya itu tok wis. Nah gimana lagi? Mau ngundang siapa coba? Kok tiap malam ada itulah. Kembali ke warung itu akhirnya juga sama. Jadi kalau saya mau ke warung, niat mau apa? Nilai warung ah. Ya. Kalau tembok rumah saya bunyi, ya udah saya nggak jadi. Lebih baik di rumah tiduran itu aja. Tapi di warung pinggir jalan situ pernah kejadian kecelakaan mas dulunya itu. Aduh, saya nggak tahu itu mas. Nggak tahu. Kurang tahu. Cerita mas nggak ada. Cuma yang menurut ustadz-ustadz yang pernah saya datangi dan juga saya ajak ke warung itu, Ya. bahasanya gini toh. Jadi itu sebenarnya apa bahasanya? Paling enak itu. Ya sebelum ada warung itu, ya memang sudah ada di situ penghuni lama. Penghuni lama ya. Intinya penghuni lama. Jadi memang tidak mau diutak-atik itu Ya. makhluk-makhluk itu, karena merasa dia yang pertama di sana. Tapi kan seharusnya kan mereka kan harus tahu dan saling menghormati ya mas. Tapi kan karena mereka mungkin suka usil ya dari pelanggan-pelanggan jenengan ya. Tapi kan masa mau tutup berarti nama sudah mau Jadi, tutup ya. jadi kan gini, lah akhirnya kan ada yang cerita mas. Ya. Sebelum saya ngontrak itu, kan pernah digunakan untuk warung lain. Ya juga tutup. Nah, karyawannya ada yang menjadi karyawan saya. Ya. Nah, itu cerita. Jadi waktu pembukaan warung, rame orang. Yang datang kan banyak yang ingin menikmati makanan baru, kan biasa orang Pekalongan seperti itu sih. Wah, ada warung baru itu. Ayo makan-makan. Lah si pemiliknya begitu pas adzan maghrib kesurupan. Nah, kesurupan. Itu cerita dari karyawan yang sampai sekarang menjadi karyawan saya itu. Tapi selama masa buka warung, karyawan masih utuh atau pernah sering berganti-ganti mas? Gonta-ganti. Ganti-ganti? Hmm. Nggak betah? Ya bukan dapat ya ada saja lah kanan-kanannya. Akhirnya gonta-ganti. Alasan apa mas? Tuh. Ya ada yang alasan tidak kuat, maksudnya ada yang alasan pingin mencari pengalaman baru kan alasannya itu. Tapi masa nggak curiga dari usul dari makhluk tersebut? Ya itu dari awal saya bilang, saya itu tidak pernah ambil pusing lah awalnya. Ya. Cuma beberapa minggu awal saya buka itu, akhirnya habis maghrib selalu saya amati kenapa pelanggan tidak mau duduk di sebelah selatan. Sampai sekarang itu mas, pernah saya bersihkan secara logika ya, tempat saya bersihkan, pokoknya rapi gitu. Tetap tidak tertarik duduk di sana, tetap mintanya yang di sebelah utara. Itu ada ya nggak tahu lah ada apa kan itu. Tapi pernah kejadian angin besar itu pernah mas? Ya sering. Sering.
di luar nggak ada apa, Gak ada angin ya. nggak ada angin yang ya di dalam itu kadang pohon Usul. pernah. Nah itu kalau itu saya pernah lihat. Lihat tapi Nah, kalau cuma kan bentuknya kan bentuk pohon, cuma bingungnya saya keluar, di luar kok pohonnya biasa aja. ya. Begitu saya lihat di dalam kok bisa seheboh itu kan itu. Tapi mas saya nggak pernah suara dengar dari makhluk situ, tapi mas situ mereka pernah usil mas suara atau suara benda-benda di warung tersebut, masa pernah suara Yang sering itu bukan apa, bukan barang hilang loh. Kalau di sana insya Allah karyawan amanah lah. Jadi pernah kejadian itu seringnya ini seperti apa ya? Sendok lah, misalnya sendok atau tempat makan itu dicari tidak ada, nggak ada. tapi entah, beberapa jam kemudian ya ada di sana. Itu sering sekali itu. Biasanya habis kalau mau dasar itu sih biasa persiapan. Lah, tadi korek api itu saya sini. Kok ini dicari tidak ada. Tapi begitu sudah ganti aktivitas lain muncul. Ya, dianggapnya ya sudah. Ini masih mau ngejak guyong ini toh. Mungkin. Bercanda. Nah, ini masih bercanda ini. Tapi yang punya kontrakan tahu mas? Ya, saya tidak pernah tanya itu. Iya. Cuma kelihatannya ya ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkin ya. Nah, cuma saya tidak berani bertanya, Pak ini dulunya apa, tidak berani. Cuma saya kok merasa ada yang disembunyikan gitu. Setelah ini ada cerita lagi mas? Bentar mas, ini situasinya lebih baik hentikan aja mas. Karena saya itu tidak pernah lihat sesuatu. Iya. Cuma kok semakin kita cerita mistis, Iya. ini ruangannya kok ikut-ikutan ini. Ikut-ikutan ya. Ngerasakan enggak? Kok ikut merinding mas? Mana mas ini mas? Orang terlalu dalam kita cerita, kok tiba-tiba dari warung itu kesini mas? nggak tahu, Nggak tahu ya. kok tiba-tiba merinding. Entah ada apa itu, asap atau apa tadi itu. Oh ya teman-teman Tamester ini maaf sebelumnya, jadi warung nggak bisa dipublikasi ya mas ya. Nggak Untuk usah, keamanan yang punya kontrakan ya. Kalau kita publikasikan nanti tersebar luas ya. Jadi mungkin kalau nggak mau kontrak situ mungkin nggak jadi kalau tersebar mas ya. Tapi sudah banyak yang tahu mas Pekalongan mas. Sudah tahu sih, Sudah tahu sudah ya. banyak tahu, tapi Penasaran ya. nah, tapi nggak etis lah kalau kita di sini terlalu vulgar kan itu. Yang penting ada tempatnya tapi nggak bisa publikasi ya mas ya. Inilah cerita dari Mas Lutfi, semoga bisa dari mana ya. Jadi yang namanya makhluk gaib dimanapun kalian berada itu pasti ada. Jadi untuk masa buka warung selama 1 tahun ya mas ya. Hampir 1 tahun. Itu hampir tiap malam diganggu ya. Dan juga dari pelanggan-pelanggan yang sudah banyak melihat makhluk tersebut. Bisa tutup mas, ini sebelum ditutup ya, Ya, mumpung teringat. Itu ada itu temen, ya, dan sekarang orangnya masih ada maksudnya. ya, Masih bisa jadi saksi lah kan itu. ya. Pernah nantang. Nantang, Nah, nantang mereka itu. jadi apa bener sih warungmu serem? Ya, Lihat aja. Seperti apa sih? Nantang. 3 hari mas. Sakit, nggak bangun-bangun. jadi yang nantang itu. Ya. Dan itu fakta. Ini saya juga penasaran seperti apa tempatnya, yang penting saya mau niatnya dari sini menuju ke warung untuk silaturahmi mas dengan mereka. Ya dia niatan menantang, tapi cuma saya ingin tahu ada apa sih dari balik semua ini, kok bisa dari mereka kok bisa menampakkan dari pelanggan gitu. Tapi juga masa nggak pernah lihat ya. Cuma sering melihat mereka bercanda dan juga aura-aura yang beda gitu ya. Juga ada angin besar tapi di luar nggak ada angin ya. Tapi istri jenengan tahu kalau situ serem banget. Siapa? Istri jenengan Tahu. tahu semua ya. Barangkali ada pesan nih mas untuk teman-teman nih, pesan untuk selama masa buka warung itu kok banyak makhluk gitu. Ya intinya gini, dalam membuka warung itu pokoknya positif thinking aja. Positif ya. Nah, tidak usah berpikir negatif. Misalnya warung sepi, oh warung saya diganggu orang ini. Ya. Nggak usah berpikir itu. Iya. Berpikir positif aja. Toh rezeki semuanya mengatur juga Allah SWT. Kok misalnya sepi, oh mungkin belum rezeki kita. Jadi tidak usah berpikir yang apa negatif, yang positif saja.
Ini pasrah ya Mas. Nah, kemudian kalau soal ada makhluk gaib, ya pasti ada, di Quran juga disebutkan kan itu. Jadi percaya enggak? Ya percaya. Percaya. Hmm. Ada Mas. Ada itu. Walaupun tidak bisa melihat, tapi kan ada memang. Ada. Nah, nyatanya saya sendiri itu kan tidak melihat, tidak bisa melihat makhluk gaib. Kenapa saya cerita? Karena yang cerita itu para pelanggan. Nah, yang kenapa akhirnya lama-kelamaan kok warung agak sepi, bisa jadi cerita sama temennya cerita lagi, jalannya nyebat horor. Jangan ke sana, warungnya horor. Nah, itu yang khawatir. Terluas Mas. Nah, pasti ada netizen yang bilang, lah itu biar tidak tersebar, malah pemiliknya malah cerita. Apa ndak lebih nyebar? Bukan ini bukan menyebarkan, itu cuma karena dihadirkan untuk cerita soal misteri, ya misteri itu ada. Nah, contohnya kalau dari ini saya kan itu maksudnya itu. Cukup Mas. Cukup. Makhluk gaib penghuni dari bangsa-bangsa mereka yang tak kasat mata, juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pas waktu ada seseorang yang pernah menantang ya Mas, sakit 3 hari karena mereka menantang dari makhluk gaib. Jadi mereka juga punya tugas masing-masing, kita juga punya tugas, yang penting saling menghormati. Jangan sekali untuk menantang mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu bangsa jin yang punya tugas masing-masing. Yang penting teman-teman yang misteri saling menghormati dari bangsa makhluk gaib, bahwa mereka itu ada, antara ada dan tiada. Mereka ada. Mungkin dari cerita Mas Lutfi ini penuh manfaat ya, penuh hikmah, jadi mereka itu ada. Mungkin dari sini moga bisa diambil hikmahnya ya Mas. Jadi Mas juga mempercayai mereka itu ada ya Mas, dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan tinggalkan istighfar dan sholawat. Salat maghrib jangan kita tinggalkan agar kita selamat dari bangsa-bangsa makhluk gaib. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri, antara ada dan tiada, mereka ada. Makasih Mas. Oke.